Makanya maaf ya, orang kalau sakit jangan dibiarkan di dalam tempat tidur terus. Lalu hanya melihat tembok. Ajak keluar, datang ke kajian. Beri harapan. Ada banyak kebaikan yang sudah Allah kirimkan kepadanya. Yang menjadikan dia tidak boleh hanya tertuju kepada penyakit yang dia derita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi. Tentunya kita senantiasa berharap semoga kita menjadi penuntut ilmu, tidak hanya mendapatkan keluarga nasab yang mempertemukan kita dengan bapak dan ibu, paman dan bibi kita, tapi juga kita selalu berdoa semoga teman-teman yang pernah kita bermain bersama mereka juga menjadi keluarga-keluarga kita, terutama ketika usia senja sudah menyapa kita. Tentunya kita paham, keluarga dalam iman itu terkadang lebih besar manfaatnya daripada keluarga di dalam nasab. Kadang-kadang banyak orang bertengkar di dalam keluarganya karena masalah-masalah yang berkaitan warisan dan mungkin masalah memori di masa kecil yang tidak terlalu baik. Tapi kalau kita memiliki keluarga dalam iman, keluarga yang selalu menasihati di dalam kebaikan, terkadang justru memberikan efek kebaikan untuk kita di usia senja jauh lebih baik dan jauh lebih besar daripada keluarga nasab. Abu Bakar itu punya saudara, tapi kalau kita mendengar kata Abu Bakar, yang paling identik di pikiran kita kalau menyebut nama Abu Bakar, pasti kita terlintas itu adalah Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab bukan saudara nasabnya Abu Bakar, bukan kakak, bukan adik. Menunjukkan kepada kita, keluarga iman itu ternyata terkadang jauh lebih mahal daripada keluarga yang bertemu dalam urusan nasab dan darah kalau tidak saling mengingatkan di dalam kebaikan. Makanya inilah yang menjadikan kita sangat bersyukur. Sebagai penuntut ilmu, bapak-bapak sudah melewati ribuan purnama dari angkatan 81 ya. Angkatan 88. Iya. Kelihatannya langsung pada protes semuanya. Langsung pada bangun dari tidurnya. Angkatan 88, Masya Allah ya. Angkatan 88 ternyata sudah SMA. Padahal saya 88 itu mungkin masih kelas 1 SD. Alhamdulillah saya juga bersyukur betul ketemunya itu sekarang. Ketika kita di Bekasi tahun 2023. Kalau kita ketemunya tahun 89, mungkin bapak-bapak jitakin saya ketika di pinggir jalan. Tapi saya bersyukur sekali memiliki pertemanan dan persahabatan dari bangku kuliah atau bangku SMA tahun 88 dan bertahan sampai tahun 2023. Kalau bukan Allah yang mempersaudarakan, tidak mungkin itu masih terjadi dan masih terjalin. Banyak sebab yang bisa menjadikan bapak berpisah, banyak sebab yang bisa menjadikan bapak saling bermusuhan, dan banyak sebab yang saling bisa menjadikan bapak bertikai. Tapi ternyata bapak dan ibu selalu memiliki alasan lebih banyak untuk senantiasa bersaudara. Itulah pentingnya kita, Pak. Kita ini kalau sesama muslim selalu memiliki 1000 alasan untuk berpisah. Tapi kita sebagai muslim harus memiliki 1001 alasan untuk terus bersama. Walaupun kita punya ratusan alasan untuk berpisah. Karena semangatnya kitabullah adalah semangatnya mempersaudarakan. Semangatnya sunnah itu adalah mempersaudarakan. Supaya kita senantiasa bukan hanya menikmati sholat. Bukan hanya menikmati tawaf. Tapi menikmati persaudaraan. Kalau bukan karena Allah, persaudaraan itu tidak akan pernah terjadi. Semoga tahun-tahun politik juga tidak menjadikan kita bertikai. Grup boleh panas, tetapi kepala dan hati tetap dingin. Siapapun pilihan kita harus dipilih dengan hasil istikharah kita kepada Allah karena menentukan masa bangsa. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang yang terkadang pilihannya tidak sama dengan kita, saya berharap sekali semoga suasana politik ini tidak menjadikan kita subur untuk saling memusuhi. Siapapun Pak Presiden yang Bapak pilih nanti, yang menyolati Bapak, insya Allah bukan capresnya. Tetapi yang menyolati kita itu adalah teman-teman SMA kita, teman SMP kita, sahabat kita, tetangga kita. Janganlah capres menjadikan kita berpecah
Padahal kalau kita mati, saya tidak yakin itu capres itu akan ngunjungin Bapak untuk menyolati Bapak. Tapi yang menyolati Bapak adalah teman-teman yang kenal dengan Bapak. Makanya inilah yang menjadikan kita, kalaupun tahun politik, namanya persaudaraan itu tidak terpengaruh dengan tahun politik. Dan semoga kalaupun grup itu panas, kalau grup itu panas dengan berbagai macam komentar dan respon, mari sebelum kita menggunakan debat di dalam grup, kita harus tahu bahwasanya seorang muslim adalah memiliki hak untuk dicintai, walaupun terkadang bertemu dengan pilihan yang berbeda. Hari ini Pak, jujur saya mengatakan narasi permusuhan dan pertikaian itu sudah luar biasa. Terutama dalam konteks agama juga. Kita mendapati dalam konteks agama pun sama dengan konteks politik. Di dalam konteks agama itu kita mendapati setidaknya ada dua kubu besar kalau kita melihat pada konteks agama. Satu kelompok besar yang suka gampang membid'ahkan dan suka gampang untuk menyesatkan. Sehingga akhirnya perbedaan ijtihad di antara para ulama pun disikapi dengan kata sesat. Sebagian besar yang lainnya pun sama Pak. Gampang sekali untuk mengatakan kalimat wahabi, wahabi, wahabi kepada setiap orang yang berbeda pendapatnya dengan pendapat mereka. Kalau kita terus-terusan menyuburkan narasi permusuhan yang semacam ini, yang satu gampang mengatakan kafir dan sesat, yang satu gampang mengatakan wahabi, maka tidak akan pernah ada kata endingnya dan tidak ada kata finishnya Pak. Dan yang kita wariskan nanti kepada anak cucu kita itu adalah permusuhan Pak. Dan mari kita bayangkan, kalau sunnah saja tidak bisa mempersaudarakan kita, kalau agama Allah tidak bisa mempersaudarakan kita, terus apa yang tersisa yang bisa menyamakan kita dan mempersaudarakan kita, kalau itu bukan Allah dan Rasul-Nya? Semoga kita tetap saling bersaudara. Semoga tidak ada narasi pertikaian dan tidak ada narasi permusuhan. Angkatan 88 SMA 31 Jakarta. Karena sesungguhnya persaudaraan semacam inilah yang kelak tanpa kita sadari bisa memberi syafaat di hadapan Allah. Kalau ada di antara kita yang meninggal Pak, saya tidak tahu ya. Mungkin Bapak duluan atau saya yang agak akhiran gitu ya. Tapi kalau misalkan ada di antara Bapak yang meninggal dunia, Ibu meninggal dunia, lalu teman SMA-nya ikut mensolati, lalu ingat kebaikan kita, lalu kita mengatakan, dia laki-laki baik ya Allah. Bukankah Rasulullah mengatakan, antum syuhada'ullahi fil ardi, manusia yang mempersaksikan testimoni tentang saudaranya yang meninggal dunia, itu sebenarnya adalah saksi Allah di atas muka bumi. Dan itulah yang semangatnya kita harus suburkan. Kenapa kita disuruh baik sama tetangga? Kenapa kita disuruh baik sama teman? Kenapa kita disuruh ngomong yang baik kalau tidak bisa diam? Kenapa kita disuruh untuk tidak suudon kepada saudara kita? Kalau Bapak perhatikan setiap dalil sunnah tentang perintah itu, maka sesungguhnya message-nya itu satu, supaya kita tidak melukai dan supaya kita bisa menikmati persaudaraan di antara sesama muslim. Itulah yang kita harapkan. Saya masih ingat sekali Pak, dulu ketika saya kecil, ada yang dinamakan dengan kelompok MD dan kelompok NU. Saking begitu kencangnya bagaimana pada saat itu perselisihan. Dan alhamdulillah hari ini tuh sudah mereda Pak itu. Dan kita bersyukur itu. Walaupun akhirnya ada narasi-narasi yang lain. Kamu kalau iftitah baca apa? Allahumma ba'id. Nah ini MD. Kalau kamu iftitahnya baca apa? Kabiro. Nah ini NU. Yaitu NU. Kamu kalau subuh kunut atau tidak kunut? Saya tidak kunut, MD. Kalau kamu, saya kunut, NU Pak. Bahkan sampai pemateri saja terkadang itu dikenali dengan tata cara dia closing di dalam materi kajiannya. Kalau beliau menyebut wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, NU. Kayak tadi Bapak, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tapi kalau ada pemateri yang menutupnya dengan wallahu a'lam bishawab, itu biasanya langsung komentarnya para jamaah, ini MD. Makanya ada ustadz tidak mau dikenali apakah dia MD atau NU, dia menggabung wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam bishawab. Muridnya pada bingung ini NU atau MD. Tapi itu sudah kita lewati Pak. Betul atau tidak Pak? Kita sudah lewati itu dan alhamdulillah sekarang kita mendapati bahwasanya barrier antara NU dan Muhammadiyah sudah
tidak lagi terpolarisasi. Makanya semoga itu menjadi sebuah pelajaran besar untuk kita. Kalau itu pernah kita lewati, maka semoga tahun-tahun politik pun sama kita akan lewati. Kita pun akan melewati berbagai macam pilihan ijtihad kita. Selama apa yang kita pilih adalah sesuai dengan kitabullah dan sunnah, dan siapapun yang dipilih oleh saudara kita sesuai dengan kitabullah dan sunnah, mereka itu saudara kita, kecuali yang betul-betul menyimpang dari kitabullah dan sunnah. Saya berdoa untuk bapak-bapak yang ada di depan saya dengan usia yang tidak lagi junior, dengan usia senior yang sudah ada. Semoga bapak-bapak bukan hanya mendapatkan cucu, bukan mendapatkan hanya menantu, tapi inilah teman-teman dan sahabat yang Allah kirimkan, dan semoga teman-teman inilah yang nanti akan kelak begitu tulus mensolati kita, mendoakan kita ketika kita meninggal dunia, dan itu harganya mahal sekali. Saya kalau ngelihat ini jumlahnya lebih dari 40. Padahal kita paham, siapapun seorang muslim, shalla alaihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah illa syafa'ahumullah. Kalaulah ada satu mayat disolati sama orang-orang muslim 40 orang. 40 orang itu dengan syarat tidak berbuat syirik. 40 orang itu bisa memberi syafaat kepada orang yang mereka sholatin. Dan itulah yang menjadi harapan kita, Pak. Maaf ya Pak, kalau kita mati hanya mengharapkan sholat kita, jujur, sholat kita sering tidak khusyuk. Jujur deh, kalau kita menuju kepada mati mengharapkan hanya puasa sunnah, Allah jujur aja, makannya kita itu lebih banyak daripada puasanya kita. Kalau kita mati mengharapkan pahalanya itu dari sedekah doang, jujur aja Pak, sedekah kita dengan uang yang kita nikmati untuk semua pleasure-nya kita, jauh lebih banyak yang kedua. Terus apa yang kita harapkan kalau itu semuanya belum bisa kita harapkan? Syafaat dari orang-orang yang ada di sekitar kita ketika mereka tulus mendoakan kita. Dan itulah yang menjadi harapan kita insya Allah. Alhamdulillah. Jadi inilah yang menjadikan kita bersyukur. Alhamdulillah pula pada kesempatan hari ini kita berjumpa dan segala puji hanyalah bagi Allah atas semua anugerah yang Allah berikan kepada kita. Seiring dengan waktu yang terus bertambah, kita tentunya paham tidak lagi kemewahan yang kita butuhkan. Seiring dengan waktu semakin kita paham, bukan lagi kepuasan yang kita kejar dan bukan lagi fasilitas yang kita ingin dapatkan. Tapi seiring dengan waktu itu sebenarnya simpel Pak. Kita itu semakin tua, pengennya cuma 3. Kecukupan, ketenangan, dan kelapangan. Dan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali adalah ketika kita senantiasa banyak bersyukur atas seluruh pemberian yang sudah Allah berikan kepada kita. Apa sih yang belum kita dapatkan Pak? Dalam separuh kehidupan yang telah kita lewati, mobil bagus pernah kita tumpangi, walaupun mungkin kita hanya naik sebentar. Makanan enak kita cicipin. Semua kenikmatan kita bersama keluarga sudah Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang kita harapkan kecuali adalah kecukupan, kelapangan, dan kita mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Dan itu tidak bisa kita peroleh kecuali adalah dengan kita banyak bersyukur. Syukur Pak akan memangkas penyakit besar dalam kehidupan di masa tua, yaitu adalah penyakit yang tidak pernah puas. Kalau kita sampai tumbuh di dalam hati kita, naudzubillahi min dzalik, penyakit tidak puas, dan kita selalu ada banyak keinginan, maka Masya Allah, berapapun yang kita dapatkan tidak akan pernah kita merasa bahagia dan lapang. Karena apa? Keinginan itu kalau diikuti tidak ada habisnya Pak. Ada nggak Pak orang yang lewatin angka 80 masih ingin bernafsu untuk menjadi penguasa? Ada. Ada tidak orang yang di atas 70 tahun masih bernafsu untuk terus menambah rekening dan menambah rekening? Banyak Pak. Itu mulainya dari sebuah keinginan yang tidak ada putusnya. Gimana saya meredam rasa keinginan yang tidak ada putusnya Ustadz? Simple kata para ulama. Beri makna kesyukuran pada setiap apapun yang telah kita lewati dan apapun yang telah kita dapatkan. Semoga kita di masa-masa tua kita semakin mampu kita bersyukur kepada Allah. Bapak dan Ibu pernah mendengar kisahnya nyata dari seorang influencer di Instagram yang pernah menceritakan tentang sosok seorang ibu penjual gudeg di Jogja namanya Mbok Ijah.
Saya tidak tahu orangnya itu kayak apa. Tapi saya membaca kisah nyatanya. Mbok Ijah ini jualan, tapi beliau buta. Beliau tidak bisa melihat uang, Pak. Tapi Masya Allah, beliau itu kalau ada customer yang datang dagangan beliau selalu berkata, ambil aja kembaliannya di kantong yang ada di depan beliau. Ada yang ngambil kembalian, ada yang banyak tidak tega dan memberikan lebih kepada Mbok Ijah. Kalau sudah selesai dagang, Pak, Masya Allah ya, saya kagum sekali dengan kisah ini. Mbok Ijah itu berkata, berapa uang yang kita dapat? Kadang cucunya itu yang menjemput beliau, kadang mengatakan 200 mbah, kadang 300 mbah, kadang 100 mbah. Lalu beliau ditanya, kenapa kok bisa beda-beda setiap harinya? Karena uang yang dikasih ke saya itu beda-beda. Ada yang ngasih 100, ada yang ngasih 50, dan orang itu beda-beda, Pak. Maka Mbok Ijah itu kalau dia mendapati, ternyata yang didapatkan itu 100 ribu, 200 ribu. Dia ngomong kepada cucunya, Nang, aku njupuk 50 ai, sisane lebokno ke kas masjid. Saya ngambil 50 aja nak, sisanya kasih ke masjid. Dan itu yang dilakukan oleh beliau. Customernya yang mencatat kisah nyata ini bertanya sama beliau, kenapa Mbak Ijah? Kenapa Mbok Ijah hanya ngambil 50 Mbok? Gitu. Maka dijawab sama beliau, karena kebutuhan saya selama 1 hari ya cuma 50 ribu. Saya ingin bangun sesuatu nanti kalau saya mati. Saya tidak tahu apakah Mbok Ijah ini sudah wafat ataukah tidak. Kisah ini cukup viral tahun 2018-2019. Tapi kisah Mbok Ijah itu menghidupkan hati kita, Pak. Kadang-kadang semakin tua, banyak orang yang disiksa oleh Allah di masa tua. Apa siksanya? Rasa keinginan yang tidak ada putusnya. Itu siksa, Pak. Tapi banyak orang ketika di masa tua, Allah turunkan rahmat untuknya. Allah jadikan dia berkecukupan, Allah jadikan dia tidak lagi bernafsu, terlalu berlebihan dan terlalu besar. Dan itulah yang menjadi sumber ketenangan dan kelapangan dalam kehidupan kita. Mungkin Mbok Ijah tamatan SD. Mungkin Mbok Ijah itu bukan tamatan pondok pesantren. Tapi Mbok Ijah itu memberi pelajaran penting kepada kita. Allah itu kalau senang kepada manusia, kata Allah lewat lisan Rasulullah, wa ruziqa kafafan. Kami akan berikan kepadanya rezeki itu kecukupan. Dan cukup itu melebihi apapun dari seluruh perniagaan dan profit yang dimiliki oleh miliarder di atas muka bumi ini. Kenapa yang korupsi itu orang kaya, Pak? Karena yang kaya belum tentu cukup. Kenapa banyak yang miskin tetapi bersahaja? Karena yang miskin belum tentu kurang. Ya, karena sesungguhnya itu kecukupan itu hak prerogatifnya Allah, Pak. Dan hanya Allah berikan kepada hamba yang betul-betul mencari kecukupan itu. Mana Ustadz dalilnya kalau kecukupan itu hak prerogatifnya Allah, Ustadz? Loh, kita apa enggak baca surat At-Tolak ayat yang keempat? Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Allah itu kalau mendapati seorang manusia sudah nyandarno, nyalehno, tahu nyalehno Pak? Yaitu bersandar dia sama Allah, fa huwa hasbuh, maka ya Allah yang mencukupinya. Dan itulah harga mahal dari sebuah harga kecukupan, dan itu dimulai dari kita, Pak. Semoga dengan tumbuhnya uban, semoga dengan keriput yang datang, Allah semakin menjadikan kita hatinya berkecukupan dengan seluruh ikhtiar kesyukuran yang terus kita berikan. Semoga bapak-bapak dan ibu di sini selalu diberikan kecukupan. Amin. Saya kira materi ini cukup segini aja. Alhamdulillah. Semoga Allah jadikan kita bersyukur. Kita pada kesempatan hari ini, saya juga menyampaikan maaf tadi kelihatannya banyak sekali yang tersesat di kantor kita yang pertama, Pak. Jadi rumah saya sekarang untuk saya tempatin sementara waktu, Pak. Ya maaf ya Samila, memang kantornya banyak, Pak. Jadi kayak enggak, itu sombong-sombong dikit, Pak. Jadi memang ada kantor 1, ada kantor 2. Kantor 1 sekarang untuk sementara waktu sampai 1 tahun ke depan saya tempatin. Dan kita fokus semuanya di kantor yang kedua. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah materi. Materi kita adalah sebagaimana kemarin kita ngobrol dengan ibu-ibu, Pak. Karena kemarin kan panitianya ibu-ibu yang datang. Bapak kemarin datang ya? Enggak ya?
Sebelumnya nggih, bulan puasa beliau datang, Masya Allah. Beliau ini semangat sekali, luar biasa. Dulu ketua kelas ya Pak? Atau oh juara umum ya? Atau jangan-jangan ketua OSIS dulu? Istrinya juga satu angkatan SMA atau beda sekolah? Oh beda Pak, iya. Berarti Bapak hanya tebar pesona tapi nggak mendapatkan jodoh. Nggak laku atau Bapak yang milih-milih. Sekarang karena kemarin ada beberapa materi yang diajukan. Saya kemarin sempat mengajukan materi bagaimana menghabiskan sisa hidupmu. Tapi ada beberapa hal. Karena saya diberitahu oleh beberapa ibu-ibu bahwasanya ada di antara bapak dan ibu yang sedang ditakdirkan sakit. Ada pula yang kemarin wafat. Betul ya? Muslim yang wafat ya Pak. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Masya Allah ya Pak, itulah kehidupan. Yang sakit kadang-kadang hidupnya lebih panjang daripada yang sehat, dan yang sehat kadang-kadang hidupnya lebih pendek daripada yang sakit. Dan itulah yang namanya sakit yang merupakan bagian dari proses kehidupan. Ya tentunya saya menyampaikan tidak pernah lupa Pak. Umur 40 itu lonceng yang pertama kematian sudah diperdengarkan. Kalau 50, lonceng kematian yang kedua sudah diperdengarkan. Maaf ya Pak, Bapak sudah 2 kali. Alhamdulillah saya masih 1 Pak. Tapi yang 1 belum tentu lebih panjang daripada yang 2 ya kan. Dan kalau sudah melewati 60 itu lonceng kematian yang ketiga. Dan kata para ulama sedikit sekali yang melewati lonceng yang keempat. Itu menunjukkan betapa cepatnya dan betapa pendeknya waktu yang berjalan pada kehidupan kita. Sebelum saya sampaikan kajian, mungkin Bapak dan Ibu bertanya, kenapa sih Ustadz umur kita diberikan pendek? Ini jadi satu pertanyaan saya Pak. Ketika saya mendapati ibu yang saya cintai meninggal dunia pada usia 69 tahun. Saya bertanya di dalam hati dan pikiran saya, kenapa sih umatnya Nabi Muhammad itu tidak sepanjang umur umatnya Nabi Nuh? Kan enak kalau panjang. Jadi kita puas sama bapak kita, puas sama ibu kita, puas sama keluarga kita. Pertanyaan simpel, sederhana dari seorang anak manusia ketika baru saja kehilangan orang yang beliau cintai. Saya cari-cari itu Pak di kitab Pak. Dan ternyata saya menemukan beberapa penjelasan para ulama. Para ulama lalu menerangkan untuk kita Pak. Kenapa umur kita diberikan oleh Allah pendek? Umur Nabi 63 tahun. Dan sedikit sekali yang melewati angka 70 tahun. Setidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama, karena itu menunjukkan rahmatnya Allah kepada kita Pak. Supaya pada kehidupan kita kalau kita mendapatkan ujian, ujiannya itu tidak panjang. Sebagaimana ujian yang Allah berikan kepada umat sebelum Rasulullah. Makanya kita tidak bisa bayangkan kalau umur kita kayak umurnya Nabi Nuh 1650 tahun Pak. Coba Bapak bisa bayangkan bagaimana sabarnya Nabi Nuh menghadapi istrinya yang tidak beriman. 1650 tahun, minimal 1000 tahun menghadapi istrinya Pak. Makanya nanti kalau ada orang ngasih nasihat, bapak-bapak sabar ya sama istrinya. Mungkin bapak-bapak ngomong, ya Allah Ustadz kurang sabarnya apa saya. 900 tahun saya nikah sama dia. Maka akhirnya kan jadi berat Pak. Kalau ada ibu-ibu nangis gitu, insya-Allah suami saya itu Ustadz semakin tua semakin tidak romantis gitu. Sabar Bu, ya Allah 760 tahun saya nikah sama dia. Kan jadinya berat banget. Jadinya berat banget Bu. Makanya Bapak, Allah jadikan umur kita pendek itu bukan karena Allah tidak mampu memanjangkan umur kita. Tidak, Allah mampu, gampang kok memanjangkan umur kita itu gampang. Tapi karena Allah itu mencintai umur umatnya Nabi Muhammad, kita ini dicintai Allah karena ada Nabi Muhammadnya Pak. Makanya akhirnya dijadikan pendek. Supaya kalau sakit, sakitnya nggak terlalu lama. Kalaupun beribadah, beribadahnya itu tidak lama. Tapi balasannya sama dengan umat sebelum Nabi Muhammad. Itu kan enak Pak. Ada yang harus lari 1000 putaran untuk mendapatkan surga. Ada yang berlari cukup 6 kali putaran tapi sudah mendapatkan surga. Kan kita lebih memilih 6 putaran tapi mendapatkan hadiah dan piagam yang sama. Daripada harus lari 1000 putaran, 1000 tahun untuk mendapatkan piagam. Maka itulah yang menjadikan kita paham kenapa umur kita
tidak dijadikan panjang oleh Allah karena Allah itu sayang kepada kita. Makanya Pak, kalau ada orang sakit misalkan, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam, dia kena kanker. Coba kalau 1000 tahun Pak kita hidup, sakit berapa tahun Bu? 900 tahun Ustaz. Rasanya kan, ya Allah berat banget 900 tahun itu harus sakit. Makanya Allah jadikan pendek. Yang kedua, kenapa Allah jadikan umur kita itu pendek? Supaya cepat kita selesai dari segala urusan-urusan yang ada di dunia, supaya cepat lepas dari penjara dunia Pak. Supaya kita menuju kepada lapangnya kehidupan barzah dan lapangnya kehidupan akhirat. Maka itulah yang menjadikan kita paham kenapa kita itu ditakdirkan oleh Allah berusia pendek. Tidak sebagaimana umur umat sebelum Nabi Muhammad yang mereka itu panjang-panjang. Sayangnya Allah kepada kita. Yang kedua, supaya kita cepat lepas dari penjara yang bernama dunia. Dunia itu penjara kok pengennya lama. Orang itu biasanya kalau pulang itu kan biasanya senang Pak. Coba Pak, ingat gak waktu SD? Sekian puluh tahun yang lalu ketika Bapak SD, ya saya masih belum lahir gitu ya. Kalau kita SD itu kan kita punya kebiasaan yang sama Pak. Kalau tiba-tiba kakak kelas kita sudah berbisik-bisik, hari ini pulang pagi karena ada rapat. Senang atau tidak senang? Senang Pak. Loh pulang kok, pulang itu fitrahnya senang. Makanya kalau kita dipanggil oleh Allah pulang, ya senang mau pulang kok. Lah kapan kita biasanya pulang dari sekolah itu nggak senang? Ya kalau kita punya pacar di SD. Ya kan? Waduh, pulang pagi. Padahal belum cukup saya ngelihat dia hari ini. Itu biasanya akhirnya nggak senang pulang Pak. Atau memang di rumahnya sering dimarahin. Akhirnya apa? Lebih betah di sekolah. Tapi kalau fitrahnya baik-baik aja, pulang itu senang Pak. Harusnya kita juga menata. Kalau saya nggak senang pulang, berarti ada apa ini dengan saya? Jangan-jangan saya ini cinta sama dunia sampai saya benci pulang. Pulang itu fitrahnya senang Pak. Dan mari kita menyambut pulang itu dengan rasa senang. Siapapun yang senang ketika wafat, karena dia tahu akan berjumpa dengan Allah. Kata Nabi, man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ah. Siapapun yang senang berjumpa dengan Allah ketika dia harus melewati kematian, Allah lebih senang untuk ketemu dengan dia. Tapi siapapun yang benci ketemu Allah, dia benci karena melihat kematian, Allah lebih benci berjumpa dengan dia. Mari kita menata bahwasanya mati itu adalah pulangnya kita kepada Allah. Sebagaimana waktu SD, rapat pagi itu membuat kita senang. Karena kita pulang lebih pagi. Jadi jangan sedih. Sekarang mari kita buka kajian kita pada kesempatan hari ini. Oh belum ya? Dari tadi belum ya Pak? Gitu. Ya. Tidak apa-apa. Saya kira udah mau selesai. Karena ngomong sama orang tua itu harus pelan-pelan Pak. Kalau kata orang Jawa itu neriti-neriti gitu. Karena kalau saya nyampein cepat kayak mahasiswa, nanti Bapak malah trauma gitu. Makanya saya pelan-pelan, saya usap-usap dulu Pak. Nanti baru setelah itu saya jiwit-jiwit dikit. Kita pada kesempatan hari ini sebagaimana amanah yang disepakati dengan ibu-ibu yang kemarin datang pada kesempatan hari Ahad kalau tidak salah. Kita akan membicarakan tentang sebuah tema, yaitu berkaitan tentang manajemen sakit. Karena pada dasarnya manajemen itu kalau dalam bahasa agama, manajemen itu fikih Pak. Dan tentunya kita harus paham ya, segala sesuatu harus disikapi dengan ilmu. Karena sesungguhnya banyak perkara di dalam kehidupan ini, titik blind spotnya itu banyak Pak. Dan kalau bukan dengan ilmu, tentunya kita akan sering jatuh, terperosok kepada titik blind spotnya kita. Gara-gara kita tidak punya ilmu. Kita tentunya paham, kita kalau beli mobil bekas, tapi kita tidak ngerti ilmunya tentang mobil bekas, biasanya kita akan tertipu. Itulah akibat pahitnya kehidupan apabila kita tidak mempelajari ilmu yang bisa menghindarkan kita dari berbagai macam kerusakan yang kita temukan kalau kita tidak mempelajari ilmunya. Sekali lagi, ilmu itu memberikan pencerahan kepada setiap titik blind spot pada kehidupan kita. Saya tidak pernah bosan menyampaikan begini Pak.
Bapak tentunya pasti kenal dengan Mike Tyson. Mike Tyson ini kan juara kelas berat. Yang kita tahu dari Mike Tyson itu adalah Mike Tyson itu ada seorang pelatih yang setia membersamai seorang Mike Tyson. Saya masih ingat yaitu pelatihnya. Karena saya kan tahun 90-an ya baru senang-senangnya juga ngelihat tinju sama bapak saat itu. Ada pelatih Mike Tyson yang sangat berperan dan berjasa di dalam karir bertinjunya dan bertandingnya Mike Tyson. Nama pelatihnya itu D'Amato. D'Amato itu umurnya pada saat ketika Mike Tyson itu jaya tahun 90-an, D'Amato itu sudah hampir 70 tahun. Orangnya tua, renta, pakai kacamata. Tapi selalu dengan kehadiran D'Amato itu memberikan kemenangan demi kemenangan untuk Mike Tyson. Kenapa Pak? Simple. Karena D'Amato mampu melihat titik lemahnya Mike Tyson ketika bertanding di atas ring yang tidak pernah mampu dilihat oleh Mike Tyson sendiri ketika dia sedang bertanding. Kenapa seorang Mike Tyson, orang yang dinobatkan menjadi leher beton dan orang yang terkuat di atas muka bumi ini, dia membutuhkan D'Amato? Simple Pak, karena D'Amato mampu membaca titik buta dari kelemahan-kelemahan Mike Tyson ketika dia sedang bertanding supaya mampu untuk melewatkan kelemahan itu dan memunculkan kekuatan potensi yang dimiliki. Cristiano Ronaldo tetap butuh pelatih, Messi tetap butuh pelatih. Padahal Messi itu apa yang kurang? Semua nominasi juara pernah beliau raih. Kenapa Messi masih butuh pelatih? Karena pelatih bisa membaca apa kekurangan Messi ketika sedang bertanding. Dan itulah butuhnya pelatih. Kita Pak sebagai manusia, kita ini butuh pelatih dalam tanda petik. Kita butuh petunjuk Pak. Karena kehidupan kita tanpa ada ilmu yang kita harus kaji dan kita pelajari, nanti kita banyak mengalami benturan. Inilah pentingnya ilmu. Bagaimana ilmu itu kita pelajari supaya kita terhindar dan terselamatkan dari banyak benturan. Dan salah satunya adalah kita belajar tentang manajemen sakit supaya ketika sakit itu datang pada kehidupan kita, sakit itu tidak membenturkan kita kepada sebuah kecelakaan yang besar. Inilah pentingnya bagi kita. Bagaimana kita itu belajar tentang manajemen sakit. Sekarang mari kita buka. Kita tentunya memahami betul. Yang pertama, bahwasanya setiap pelakon kehidupan, bahwasanya kita, Pak, kita ini sebagai manusia dituntut oleh Allah supaya kita ketika menjadi pelakon, kita itu harus paham karakteristik kehidupan. Supaya kita tidak mudah frustasi dan tidak gampang depresi. Hanya karena kita sebagai pelakon kehidupan, kita tidak membaca bagaimana karakteristik kehidupan yang Allah berikan untuk kita. Kapan pemain sinetron itu mereka depresi? Kalau tidak membaca skrip, Pak. Akhirnya setiap dia memerankan, disalahkan terus sama sutradaranya, dia tidak paham ritmenya ketika dia syuting dan akhirnya dia stres sendiri. Yang membuat stres dia, bukan timnya. Karena dia tidak mau membaca skrip dan tidak membaca tugas yang harusnya dia lakukan ketika dia memerankan satu peran di satu sinetron. Kita pun sama. Kita sebagai manusia itu harus paham bahwasanya kehidupan kita itu ada karakteristiknya, ada warnanya, Pak. Yang mana setiap dari manusia, siapapun dia, pasti akan menemukan warna-warna yang ada pada kehidupan. Supaya betul-betul kita jangan sampai kaget. Kalau di antara kehidupan kita, tiba-tiba nanti kita dipertemukan dengan satu warna yang tidak pernah kita duga, tapi tanpa kita sadari, warna itu sudah ada dan sudah diterangkan Allah ketika menerangkan sifat kehidupan. Makanya kita mendapati, Pak, para ulama itu mengatakan sifat kehidupan itu ada 8. Sifat kehidupan itu ada 8. Di mana para ulama itu mengatakan samaniyatun alal mar'i tajri daiman fala budda lil mar'i ayulaqiya samaniya. Ada 8 warna yang selalu berputar pada kehidupan dan tidaklah kehidupan selalu berjumpa dengan 8 warna ini. Kamu presiden, kamu wakil presiden, kamu pebisnis, kamu pedagang, semuanya. Semua itu pasti mendapatkan 8 warna kehidupan yang pasti dia temukan.
Bahkan kamu guru, tidak guru, ustadz, tidak ustadz, nabi ataupun tidak nabi pun pasti akan berjumpa dengan 8 warna kehidupan yang sejatinya pasti kita temukan selama kita masih menghirup nafas di panggung bernama dunia. 8 sifat itu apa? Supaya kita tidak kaget. 8 warna itu atau 8 karakteristik itu adalah 1. Kita akan menemukan yang namanya ijtima'un wa furqatun. Yang pertama dan yang kedua, kita pasti akan menemukan pertemuan dan perpisahan, Pak. Itulah warna kehidupan yang tidak bisa kita tepis, Pak. Kita secinta apapun sama siapapun, kita pasti berpisah, Pak. Karena kita sudah bertemu. Karena suratan dalam setiap pertemuan itu selalu melahirkan konsekuensi perpisahan. Kamu cinta sekali sama ibumu, kamu harus siap. Pertemuan itu akan berjumpa dengan perpisahan. Hari ini kamu merasakan hangat tangan ibumu yang kamu peluk. Satu waktu kamu akan merasakan tangan itu menjadi kaku. Dan kamu harus menaburkan tanah di atas jasad ibumu. Karena kehidupan itu cuma 2. Kalau bukan kamu yang menaburkan tanah, kamu yang ditaburi tanah sama orang yang kamu cintai. Dan itu merupakan bagian dari warna yang tidak bisa kita nafikan dan tidak bisa kita dustakan. Inilah Pak, pertemuan dan perpisahan. Biasanya kalau bertemu, condongnya itu gembira. Tapi kalau pisah, itu rasanya begitu berat. Tapi itu merupakan konsekuensi dalam kehidupan. Istima'un wa furqatun. Yang ketiga dan yang keempat, kehidupan itu pasti akan mempertemukan kita dengan namanya sururun wa huznun. Kesenangan dan pasti berjumpa dengan kesedihan, Pak. Kita terkadang ketawa, terkadang kita merasakan kesedihan. Karena sesungguhnya itulah kehidupan. Kita tidak mungkin tertawa terus. Makanya Allah menyelipkan air, Pak. Ternyata indahnya air itu bukan hanya di kolam renang. Air itu bukan hanya di lautan. Air itu bukan hanya di danau dan mata air. Tapi Allah juga menyelipkan air di belakang mata kita. Kenapa Allah selipkan air di belakang mata kita? Karena Allah tahu manusia melewati guncangan kehidupan yang membuatnya bersedih. Dan sedih itu butuh ekspresi. Ekspresi kesedihan itu akan menjadi lega dengan tetesan air mata. Karena apa? Hidup pasti berjumpa dengan kesenangan dan kesedihan. Makanya terkadang kita ketawa, Pak. Dijadikan muka kita tidak kaku sebagaimana triplek. Kenapa? Ya karena kita ketawa. Tapi kadang kita juga menangis. Dan maaf, kadang kita tidak tahu batasan nangis dan sedih itu setipis apa. Kadang-kadang terjadi begitu cepat pada kehidupan kita. Ya, maka itu yang ketiga dan yang keempat. Yang kelima, yang keenam, kita mendapatkan kondisi yusrun wa usrun. Kita mendapatkan kondisi kehidupan itu yusrun, kadang-kadang dimudahkan, usrun, kadang-kadang itu disulitkan, Pak. Ada masanya kita gampang, ada masanya kita sulit, Pak. Ada masanya ketika kita senang sama orang, orang itu senang sama kita, lalu terjadi cepat pernikahan. Ada terkadang begitu sulit, kita ngelamar, orang ditolak-tolak. Kita ngelamar 3 wanita, yang nolak kita 5 orang, Pak. Karena ternyata yang 3 ini ngasih tahu temennya untuk tidak menerima lamaran kita juga. Tapi itu kehidupan. Yang ke-7 dan yang ke-8 kata para ulama, kadang-kadang kehidupan itu mempertemukan kita dengan yang namanya sehat dan sakit. Di mana Allah terkadang memberikan kepada kita sehat, mencicipi masakan apapun, ayo, sate kambing, ayo, sop kambing, mangga. Tapi terkadang Allah mempertemukan kita dengan rasa sakit. Di mana rasa sakit itu menjadikan kita tidak bisa menikmati sajian apapun pada kehidupan kita. Kalau kita paham, ternyata kehidupan itu memiliki 8 sifat warna yang pasti kita akan temukan, Pak. Kita harus paham. Ada tauhid di dalam kehidupan kita. Apa itu artinya tauhid dalam kehidupan kita? Kita tidak pernah tahu kapan datangnya 4 yang kita senangi dan kapan datangnya 4 yang tidak kita sukai. Karena 8 warna itu ada 4 yang kita sukai, ada 4 yang tidak kita sukai. 4 yang kita sukai itu apa? Kita suka namanya pertemuan. Kita suka yang namanya kemudahan. Kita suka yang namanya kesehatan. Dan kita suka yang namanya kegembiraan. Tapi warna kehidupan tidak hanya apa yang kita sukai. Kehidupan itu juga berjumpa dengan 4 warna yang tidak kita sukai. Ada perpisahan,
ada kesulitan, ada kesedihan, dan ada rasa sakit yang pasti kita temukan. Makanya ketika kita memahami hidup kita itu ada tauhid dan akidah, bahwasanya hidup ini miliknya Allah, maka inilah yang menjadikan kita harus mengerti sekali lagi. Hidup itu bukan apa yang kita mau, tetapi hidup itu apa yang Allah gariskan untuk kita. Karena sekali lagi, kita itu tidak memiliki kehidupan kecuali Allah yang menggariskan. Dan kita juga harus paham, hidup itu tidak selalu anginnya itu menuju kepada yang kita inginkan. Kadang kita ingin ke utara, ternyata anginnya ke selatan. Terkadang kita ingin ke selatan, anginnya ke utara. Untuk memberi arti sama kita, hidup kita itu harus bertauhid, Pak. Dan salah satu nilai konsekuensi tauhid itu apa? Hidup itu bukan milik kita yang kita bisa atur sebagaimana kita mengatur channel di televisi. Setelah kita memahami ini, maka disinilah kita akhirnya paham. Kehidupan itu ada sebuah kesenangan dan ada pula yang dinamakan dengan kesedihan. Mari kita buka surat Al-A'raf 168. Allah menyampaikan di dalam surat Al-A'raf 168. Wa qatta'nahum fil ardi umaman minhumus salihun wa minhum duna dzalika. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Ini ayat yang harus kita pegang, Pak, karena ayat ini pasti akan berjumpa dengan kita. Entah besok, entah lusa, entah pekan depan. Allah menyampaikan, dan bagi kami ketika mereka di dunia, kami bagi manusia itu mereka menjadi dua kelompok. Ada di antara manusia itu ada yang mereka solih, ada yang tidak solih. Dan kami coba, yang solih dan tidak solih itu kami coba dengan nikmat-nikmat yang baik, dan ada yang pula kami coba dengan nikmat yang buruk. Kenapa dicoba dengan kenikmatan yang buruk? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Makanya akhirnya di situ kita menjumpai bahwasanya pada kehidupan ini selalu ada takdir-takdir yang tidak terduga. Di mana takdir yang tidak terduga itu terkadang membuat kita terhenyak, Pak. Kita kaget sekonyong-konyong ketika mendapatkan berita itu datang pada kehidupan manusia. Ada orang, perempuan merasa sehat-sehat saja. Tapi ketika dia bertahun-tahun menikah tidak bisa mengandung, datang ke dokter dan ternyata dokter mendiagnosa ibu tidak bisa punya keturunan. Ada yang kelihatannya baik-baik saja. Tiba-tiba dia ngedrop pada satu hari, dibawa ke dokter dan begitu kagetnya dia. Ternyata didiagnosa bahwasanya dia menderita autoimun. Ada orang tua yang sudah merasa hidupnya sehat, sering olahraga. Tapi ketika pusing, dia datang ke dokter dan didiagnosa oleh dokter, Bapak terkena diabetes. Ini memberi arti sama kita, bahwasanya dalam kehidupan ini, karena kita tahu ada tauhid dalam kehidupan kita, maka nilai tauhid dalam kehidupan kita, begitulah ketentuan Allah. Karena pada dasarnya Allah akan terus mempertemukan kita dengan perkara yang kita senangi, dan Allah pasti mempertemukan kita dengan perkara yang tidak kita senangi. Makanya maaf ya Pak, Bapak tahu bedanya balak dengan fitnah? Balak dengan fitnah itu beda, walaupun sama-sama itu ujian. Tapi kalau balak, sesuatu yang tidak kita sukai. Contohnya sakit, kematian, kerugian, itu namanya balak. Tapi ada yang namanya ujian yang tidak disebut dengan balak, namanya fitnah. Contohnya apa? Fitnah itu ujian yang datang dari Allah tetapi kita senangi. Namanya apa? Fitnah. Contoh, istri dan suami kita, fitnah tapi kita sukai. Anak-anak kita, fitnah tapi kita cintai. Makanya disitulah kita akhirnya paham. Kita pasti entah kapan berjumpa dan bertemu dengan balak, dan inilah yang harus selalu kita sadari. Walaupun kita tidak boleh untuk meminta kepada Allah supaya kita dihapuskan balak, tapi yang kita minta adalah supaya ketika balak itu datang, kita tahu bagaimana menyikapi balak itu terjadi dalam kehidupan kita. Maka setelah ini ada sisi yang lain pula, bahwasanya manusia itu juga mendapatkan ujian dan fitnah dalam 4 perkara. Sejatinya ada 4 fitnah yang menerpa pada kehidupan manusia. Yang pertama, manusia itu nanti mendapatkan fitnah itu dari dirinya sendiri, Pak. Kadang-kadang dia sakit. Itu sebuah kepastian, Pak.
Rasulullah itu kurang sehatnya apa dan pola hidupnya apa di dalam kehidupan beliau. Tapi beliau pun ketika di usia 60 tahun, ketika diracun oleh Zainab bintul Haris, ketika makan daging yang di dalamnya ada racun, itu berdampak kepada Nabi ketika beliau merasakan sakit. Ada manusia yang pasti dia mendapatkan fitnah pada dirinya sendiri. Ada yang kedua, Pak, ada orang yang mendapatkan fitnah pada kehormatannya. Artinya bahwasanya kadang-kadang ada orang, Pak, ngelihat bapak benci, ngelihat ibu benci. Bahkan kadang-kadang tidak kenal saja, dari kejauhan mereka membenci bapak dan ibu, lalu menjatuhkan kehormatannya. Karena kita harus paham, tidak setiap orang yang berjumpa dengan kita, mengenal kita dari kejauhan, tidak semuanya itu memiliki hati yang ridho untuk kita. Tapi banyak di antara mereka manusia di sekitar kita, kadang senyum di depan kita, tetapi hatinya sedang mengasah pisau untuk menusuk kita. Kenapa? Kehormatan kita itu selalu ada yang menjadi ujian, Pak, ketika kehormatan kita itu dijatuhkan. Ada yang ketiga, orang mendapatkan fitnah pada hartanya. Bahwasanya terkadang hartanya lancar, kadang-kadang hartanya disulitkan sama Allah, fluktuatif, kadang mengalami turbulence ketika akhirnya turun, pernah mengalami masa jaya, kemudian turun, pernah titik di bawah, lalu naik kembali. Maka sesungguhnya itu merupakan fitnah pada harta. Makanya Abu Bakar termasuk salah satu di antara manusia yang mendapatkan ujian pada harta. Karena harta beliau habis untuk membantu dakwahnya Nabi. Abu Bakar ketika meninggal dunia tidak meninggalkan warisan apapun untuk putra-putrinya. Termasuk Abdullah, termasuk Asma, termasuk Aisyah. Karena memang terkadang Allah itu jadikan fluktuatif dan mengalami turbulence dalam masalah harta. Dan yang keempat, kadang-kadang fitnah pada keluarga. Ada yang diuji dengan istri, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan bapak dan ibunya, suami istrinya baik tetapi diuji dengan anak, kadang diuji dengan menantu, kadang diuji dengan mertua. Dan itu merupakan fitnah yang sejatinya pasti akan berjumpa dengan seluruh manusia. Siapapun diri kita, maka pada dasarnya kita akan berjumpa dengan fitnah. Nah, setelah kita paham bahwasanya konsekuensi kita di dalam kehidupan kita, bahwasanya kita ini adalah pelakon dalam kehidupan, maka salah satu di antara hal yang kita harus sadari adalah semakin kita tua, kata para ulama, maka kecondongan dan persentase kita untuk sakit dengan ujian sakit itu semakin besar. Kadang-kadang kita dapati ada anak muda meninggal, dia tidak merasakan fitnah pada dirinya, mungkin tidak merasakan sakit. Tapi biasanya kalau Allah memberikan umur yang panjang kepada manusia, maka di antara konsekuensi umur yang panjang itu biasanya apa? Biasanya disertai dengan rasa sakit yang dia derita. Ketika itu merupakan fitrah. Dari naiknya manusia di usia 30 dan 40 merupakan masa kejayaan, 50 dan 60 itu mengalami penurunan. Dan penurunan itu biasanya diiringi dengan sebuah sakit yang Allah kirimkan untuk menjadi peringatan. Waktu perjumpaan pulang dengan Allah tinggal sebentar lagi. Ya, dan itu sebuah fitrah, Pak. Tidak bisa kita tolak. Ada salah laki-laki penduduk surga namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau itu hidupnya sehat, Pak. Kalau makan, dia pastikan makanan itu bersih dan halal, baru beliau makan. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau sudah berdoa, doanya tidak pernah ditolak sama Allah, Pak. Bapak bisa bayangkan. Kalau sudah berdoa sebelum tangannya turun, itu sudah diterima sama Allah, Pak. Tapi ketika beliau melewati usia 60 tahun, seorang Sa'ad bin Abi Waqqas pun diuji oleh Allah dengan sakit. Apa sakitnya? Dijadikan Sa'ad bin Abi Waqqas itu buta di masa tuanya. Makanya tidak salah kalau Nabi sampai mengajarkan doa khusus untuk berlindung dari keburukan di masa tua dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika min su'il kibari. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan di masa tua. Karena apa, Pak? Sya'am abba, mau ndak mau, terima ndak terima, suka ndak suka. Masa tua yang kamu minta supaya dipanjangkan umur biasanya disertai dengan konsekuensi sakit dan penurunan fisik yang pasti kamu akan rasakan. Itu sisi mata yang selalu berdampingan pada kehidupan. Makanya inilah yang menjadikan kita, setelah kita memahami bahwasanya ternyata
kehidupan itu akan berjumpa dengan dengan episode yang kita sukai dan tidak kita sukai. Ada 4 fitnah yang pasti kita akan temukan. Ada fitnah pada diri, ada fitnah pada kehormatan, ada fitnah pada harta dan keluarga. Sekarang yang kita harus sikapi itu adalah mengimun pikiran kita. Bagaimana nanti kalau tiba-tiba Allah menakdirkan kepada siapapun di antara kita, walaupun kita tidak pernah bosan untuk meminta sehat kepada Allah, yang kita minta itu gimana ya caranya supaya ketika takdir saya mempertemukan saya dengan sakit, dan sakit itu adalah dengan sakit yang sudah tidak lagi muda usia saya, caranya untuk memanage rasa sakit itu gimana? Karena apa? Karena menjaga pola pikir itu terkadang bisa menjadi sebagian dari obat yang kita perlukan untuk mengobati rasa sakit yang datang pada kehidupan kita. Dan maaf ya Pak, sekali lagi, semakin tua, prosentase kemungkinan untuk sakit semakin besar. Nabi Ayub diuji sakit sama Allah bukan ketika usia 30-40. Enggak. Nabi Ayub itu diuji oleh Allah sakit usia berapa? 70 tahun. Supaya kita semakin menghadirkan rasa. Kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari rasa sakit yang pasti kita temukan. Walaupun ikhtiar tetap terus kita kerjakan. Sekarang setelah kita memahami manajemen sakit ini, apa yang harus kita lakukan kalau memang kita akan merasakan sakit? Dan sebelum saya sampaikan ini, saya sampaikan adalah qad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menciptakan manusia karena memang manusia itu nanti bersusah payah. Supaya mereka nanti mendapatkan sebuah kenikmatan di surga. Sekarang bagaimana manajemen sakit kita di dalam kehidupan ini? Setidaknya ada 8 poin yang ingin saya sarikan dan ingin saya sampaikan untuk menjadi nasihat kita bersama. Bagaimana yang pertama? Yang pertama, kita harus paham. Yang pertama, ketika seseorang Allah takdirkan mereka untuk merasakan sakit pada sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan dan tidak pernah mereka harapkan, yang pertama adalah jangan berprasangka yang buruk bahwasanya sakit itu adalah azab. Karena terkadang sakit itu juga bisa memiliki arti berkah. Masyarakat Indonesia itu Pak, sukanya begini Pak dan Ibu. Kalau ada orang sakit itu langsung pikirannya apa? Oh, kamu dibenci sama Allah. Kamu dapat azab. Makanya maaf ya Pak. Makanya maaf sekali. Banyak orang kalau dia sakit-sakitan, komentar temennya itu enggak enak. Kemarin tipes. Sebelumnya DB. Sekarang autoimun. Dosamu itu apa sih? Sakitmu terus-terusan. Padahal yang kita harus miliki yang pertama yang cukup penting itu apa? Kita harus paham. Ketika seseorang itu dalam kondisi mereka itu diberikan sakit oleh Allah. Sakit oleh Allah itu bukan berarti itu azab. Maaf ya Pak, kadang-kadang sakit itu berkah Pak. Kenapa sakit itu bisa dikatakan berkah? Karena berapa banyak orang yang sakit justru itu menjadi titik tolak dia untuk balik kepada Allah dan bertobat. Di mana justru ketika sehat dia tidak pernah balik sama Allah. Bapak dan Ibu tahu artinya berkah? Kita ini sering sekali ngomong berkah gitu, tapi kadang-kadang tidak paham artinya berkah. Saya tuh pernah ngobrol sama satpam di sini. Saya tanya gaji berapa Pak? 1.500.000 Pak. Iya, terus ngomong ke saya, gak apa-apa kan Ustaz, yang penting kan berkah. Iya. Tapi kadang-kadang kan kita tidak paham artinya berkah. Nih, saya sampaikan artinya berkah. Arti berkah itu kullu ma tuzidukum fit ta'ah. Apapun yang menambah taatmu kepada Allah itu berkah, Pak. Kalau ada orang yang sehat di masa tua, dia malah pergi ke Los Angeles untuk judi, itu namanya sehat yang tidak berkah. Tapi kalau ada orang didiagnosa dengan sakit, tapi justru ketika dia sakit, lalu dia kembali sama Allah, lalu dia terima takdir sakitnya, lalu menjadi titik tolak dia balik kepada Allah, itu yang namanya sakit yang berkah. Kalau kita sempat mengaminkan bahwasanya setiap yang sakit itu azab,
Berarti Nabi Ayub itu tidak layak menjadi Rasul. Kenapa tidak layak menjadi Rasul? Karena beliau sakit. Tetapi kenapa kita mendapati bahwasanya Nabi Ayub itu adalah seorang nabi? Karena sakit yang dideritakan kepada Nabi Ayub itu sakit yang menambah taatnya Nabi Ayub kepada Allah. Saya sering sekali Pak, jujur mendapati ada orang setelah dia menderita satu penyakit, maka justru itu titik tolaknya dia kepada Allah. Malamnya ketika dia tidak bisa tidur, setiap perintihannya dia berzikir sama Allah. Setiap rasa sakit yang dia terima, maka dia beristighfar kepada Allah. Di mana kadang-kadang orang ketika mereka diberikan oleh Allah ke lapangan, justru dia tidak berzikir kepada Allah. Kenapa? Nikmat itu kayak gula dan nikmat itu kayak glukosa, Pak. Semakin manis, semakin melalaikan, Pak. Tapi kadang-kadang sakit itu kayak jamu, kadang pahit tapi memberi kebaikan untuk kita, Pak. Maaf ya, Pak. Bapak kalau di kamar tidurnya terus AC-nya dingin, kasurnya empuk, selimutnya lembut, susah bangun, Pak. Tapi kalau pas kamar kita AC-nya mati, qadarullah bocor, malah kita tidak tidur dan malah terkadang mudah kita untuk tahajud. Kenapa? Memang manusia itu punya kecondongan. Kalau diberikan kenikmatan itu terkadang lupa. Analogi sederhananya sebagaimana gula, Pak. Gula itu dicicipin manis terus tanpa dia sadari ngerusak bagaimana peredaran darahnya. Dan kita paham Pak, gula, diabetes itu ummul marad. Yang namanya diabetes itu dikatakan para ulama, gula itu merupakan, kata para ulama ya, hari ini dikatakan apa? Sumbernya segala penyakit kronis itu ada di gula. Makanya akhirnya kita jumpai, kalaupun engkau sakit, jangan lalu kamu berprasangka saya ini kena adab. Enggak. Bisa jadi iya, tapi bisa jadi tidak. Tapi intinya kalau kita menderita satu penyakit itu apa? Sesungguhnya itu takdir Allah supaya kita betul-betul paham bahwasanya itu tidak selalu menjadi sebuah adab. Selama sakit itu menambah taat yang kepada Allah. Saya dapetin ada seorang ibu di Jakarta Barat, Pak. Beliau akhirnya kembali sama Allah, menata hidupnya. Kompas hidupnya menuju kepada Allah ketika salah satu ginjalnya sudah tidak berfungsi. Saya mendapati kisah Ali Banat di Australia, orang yang beliau asalnya berkecukupan, lapang, semua barang yang dia miliki mahal-mahal, sampai dia didiagnosa dengan kanker, Pak. Akhirnya beliau berubah total kehidupannya. Kenapa? Manusia itu terkadang kalau mereka itu diuji dengan penyakit lalu dia kembali kepada Allah, kembalinya manusia kepada Allah itu merupakan berkah. Ya. Dan maaf ya Pak, ada orang yang mereka itu masuk surga gara-gara penyakit. Ketika penyakit itu disabari olehnya, walaupun dengan ini kita tidak boleh minta, ya Allah kasih saya penyakit, jangan. Mana ada orang yang masuk surga gara-gara penyakit? Bapak dan Ibu nggak pernah baca hadis riwayat Muslim? Ada perempuan datang kepada baginda Nabi lalu berkata, ini usra ya Rasulullah. Ya Nabi, saya ini kena penyakit ayan. Ayan saya sering kambuh. Mbok didoakan ya Nabi supaya saya itu disembuhkan sama Allah. Perhatikan jawaban baginda Nabi SAW. Aku akan memberikan kepada kamu dua. In syi'ti da'uti ayashfiyaki. Kalau kamu mau saya doakan, insya Allah kamu sembuh. Tapi kalau kamu mau, sabar, bagimu surga. Lalu wanita itu berkata, saya memilih yang kedua ya Rasulullah. Selama sakit yang saya terima ini dengan kesabaran nanti membuahkan surga untukku. Insya Allah. Akhirnya beliau berpisah dengan Nabi. Baru beberapa langkah Pak, dia balik lagi. Tapi satu ya Rasulullah, aku minta, apa lagi yang kamu minta? Ya Nabi, kalau penyakit ayanku lagi kambuh, kadang-kadang itu auratku tersingkap kemana-mana. Dan aku malu kalau auratku tersingkap. Masya Allah ya Pak, wanita mukminah dulu itu, kalau auratnya tersingkap ketika tidak sadar aja malu Pak. Kalau wanita hari ini tuh kan sadar sesadar-sadarnya membuka aurat. Gitu. Maka perempuan ini lalu bilang, boleh nggak ya Rasulullah, saya terima sakit ayan saya, tapi dengan satu kondisi yang saya minta sama Allah.
semoga kalau ayanku kambuh, Allah nutup auratku. Dan Allah tidak perlihatkan auratku. Lalu Nabi mengaminkan amin. Wanita ini Pak, setelah kumpul dengan Nabi, setelah berjumpa dengan Nabi pulang, ayannya sering kambuh Pak. Yang ajaibnya, separah apapun kambuhnya, tidak pernah sama sekali kelihatan auratnya. Sampai beliau meninggal dunia, dan ketika meninggal dunia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, surga untuknya. Kita di situ Pak, tidak bisa kita mengatakan bahwasanya kalau kamu sehat, berkah. Kalau kamu sakit, tidak berkah. Belum tentu. Makanya akhirnya yang harus dibangun pikiran pertama. Kalau ada orang yang mereka sedang sakit, maka beritahu kepadanya. Kalau sakit mau menambah taatmu kepada Allah, maka sesungguhnya sakit itu bisa jadi adalah merupakan bagian dari sebuah keberkahan. Dan ini merupakan sesuatu yang harus dibangun di dalam pola pikir orang yang mereka itu sakit. Ya, ini yang pertama. Makanya maaf ya Pak, manusia itu kalau memang dikasih nikmat terus Pak, nanti lama-lama lupa dan apa akhirnya? Dia benci mati Pak. Tapi kalau manusia diuji dengan berbagai macam ujian yang mengguncangkan, disitulah dia ingat kembali bahwasanya dia tidak jatuh cinta kepada dunia dan dia menanggapi kematian itu dengan lapang. Karena tahu kematian itu akan mempertemukan dengan nikmat yang besar. Sambilkan contoh sederhana. Ada orang gali sumur. Lalu bapak dan ibu di atas ngelemparin orang itu dengan uang 100.000. Yang gali sumur tiba-tiba menemukan uang 100.000 di ujung kakinya. Kira-kira apa yang dilakukan penggali sumur itu? Pasti langsung mengambil uang 100.000 masuk ke kantongnya. Lempar 100.000 lagi. Dia ngambil uangnya masuk ke kantongnya. Coba Pak, yang ketiga diganti. Yang kita lempar untuknya itu kerikil Pak. Kita arahkan itu ke kepalanya, kita paskan itu. Lempar agak kenceng Pak. Kena kepala, kelotak gitu. Kira-kira ngambil kerikil atau ngelihat ke atas Pak? Lihat ke atas. Siapa yang lempar saya? Manusia kadang dilempari 100.000, 200.000, 300.000. Lupa ngelihat ke atas. Tapi sekali dikasih sakit, barulah jujur. Hatinya yang kecil dan rapuh berkata, ya Allah, kok tiba-tiba kanker ya Allah. Pada saat dia lirih mengucapkan, meminta tolong sama Allah, itu berarti merupakan bagian berkah. Allah mengundang dia supaya kembali kepadanya. Itu yang pertama Pak. Jadi mari kita bersihkan dulu pikiran kita yang jelek-jelek sama orang sakit itu. Sakit ini, makanya dulu kamu nakal sih di SMA. Baru ngerasain kan akhirnya, ya usah gitu. Saya dulu korban kenakalanmu gitu. Kamu punya geng sukanya dulu ngebully saya. Tidak usah gitu. Sekali lagi sakit itu tanda Allah supaya orang itu balik kepada Allah. Yang kedua, apa yang kita lakukan kalau kita mendapatkan bahwasanya sesungguhnya sakit itu kita harus dapatkan. Allah sejatinya ngirimkan gelombang kebaikan dengan terbahasnya dosa pada kehidupan dengan sakit yang diterima Pak. Orang kalau sakit itu sebenarnya Allah itu sedang mengirimkan mesin cuci Pak. Mesin cuci yang paling efektif untuk menghapuskan noktah dan noda yang ada pada dosa kita. Kenapa? Karena sakit itu Allah kirimkan di dunia supaya orang itu tidak perlu merasakan beratnya azab dalam kehidupan di akhirat ketika dosa itu paling efektif. Dihapuskan dengan dua hal Pak. Dosa itu efektif dengan dua hal Pak. Satu, sedekah. Dua, itu sakit Pak. Makanya maaf ya Pak. Kenapa sedekah itu mencegah penyakit? Karena biasanya penyakit itu diturunkan untuk menghapuskan dosa. Lah kalau orangnya itu jarang sedekah, biasanya sakit yang Allah kirimkan. Paham korelasinya ini Pak? Makanya kan ada sebuah hadis, tadawau bis sedekah. Ada kan hadis riwayat Muslim. Berobatlah dengan sedekah.
Kenapa zakat dan sedekah itu dijadikan dalam satu frame oleh hadis Nabi? Karena Allah itu kalau sayang sama manusia, supaya manusia itu tidak perlu mendapatkan goncangan adab di akhirat, naudzubillahi min dzalik, maka biasanya Allah itu kirimkan dua. Allah akan hapuskan dosa itu dengan dua. Kalau kamu rajin sedekah, Allah tahan penyakit. Kenapa? Karena sedekahmu sudah menghapuskan dosamu. Tapi kalau kamu jarang sedekah, Allah kirimkan penyakit. Kenapa? Karena penyakit itu paling cepat menghapuskan dosa. Yang kedua, kadang-kadang ada orang yang mereka diberikan sakit oleh Allah, karena sesungguhnya sakit itu merupakan gelombang kebaikan, Pak. Karena apa? Karena paling cepat menghapuskan dosa-dosa kita. Makanya ada satu riwayat sahih di dalam kitabnya Imam Qurtubi, yaitu adalah At-Tadhkirah. Allah itu mengatakan begini dalam satu hadis. Kalau aku dapati manusia yang aku inginkan manusia itu mendapatkan kenikmatan di akhirat, lalu aku melihat manusia yang aku inginkan kebaikan itu masih memiliki dosa, aku kirimkan dia penyakit. Penyakit itu dirasakan sementara saja di usia sisa hidupnya, tapi ketika meninggal dunia, sebagian besar dosanya sudah terhapus dengan penyakit yang dia derita ketika dia ridho. Supaya ketika pas meninggal dunia, ketika dicabutnya ruh dari jasadnya, dia tidak lagi mempertanggungjawabkan dosanya karena sudah ditebus dengan penyakit yang dia terima. Makanya yang menarik itu adalah kalau kita menjumpai, yaitu kisah seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu salah satu sahabat yang unik, Pak. Beliau pernah mendengar Nabi itu ngomong begini, la tasubul humma fa innal humma yukaffiru sayyi'at. Jangan cela penyakit demam. Demam itu menggugurkan dosa. Datang beliau sama Nabi, ya Rasulullah, memang benar penyakit demam itu menggugurkan dosa. Nabi mengatakan, al humma yukaffiru sayyi'at. Demam itu menggugurkan dosa. Bapak tahu nggak? Ubay bin Ka'ab pulang. Dia berdoa, ya Allah, kalau memang penyakit demam menggugurkan dosa, aku ridho. Dikasih demam ya Allah. Dalam sisa kehidupanku, tapi demam yang tidak memberikan kepayahan kepada diriku dan tidak menghalangi aktivitasku. Bapak tahu Pak, doanya dikabulkan sama Allah Pak. Satu-satunya sahabat yang selalu demam setiap sore habis maghrib. Dan demamnya cuma satu malam, Pak. Nanti kalau pagi, demamnya turun, Pak. Beliau beraktivitas. Nanti kalau pulang ke rumah, habis maghrib, demam lagi beliau. Dan itu terjadi sama beliau sampai beliau meninggal dunia. Bapak tidak usah ikut-ikutan doa dengan doa itu. Minta sehat. Tapi itu pernah terjadi. Jadi akhirnya di situ kita menjumpai dan kita mendapatkan kenapa seorang Ubay bin Ka'ab beliau meminta kepada Allah supaya beliau diberikan oleh Allah demam. Karena beliau tahu bahwasanya penyakit itu merupakan surat cinta dari Allah untuk menggugurkan dosa. Makanya maaf ya Pak, kadang-kadang masyarakat kita, saya tambahi lagi, masyarakat kita tuh suka berkata begini, enak ya dia matinya nggak usah sakit, ya cegukan 3 kali meninggal gitu. Enak dia sakit batuk jering gitu, wafat, nggak kayak sono 4 tahun nggak mati-mati. Jangan gitu Pak. Imam Qurtubi melurusin pikiran kita. Bisa jadi orang yang sakit itu lebih mulia di sisi Allah. Kenapa? Karena dia menggugurkan dosanya selama 4 tahun. Dan bisa jadi yang cegukan tadi 3 kali belum sempat tergugurkan dosanya. Karena masyarakat kita kan suka mengambil kesimpulan kadang-kadang nggak pakai dalil. Wah, enak banget gitu. Senyum meninggal. Itu film, Pak. Itu sinetron. Makanya akhirnya kita kembalikan kepada track keilmuan. Bisa jadi ada orang yang meninggal muda. Bisa jadi dia memang mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Kita juga nggak tahu. Tapi jangan sampai kita underestimatekan orang yang sakit lama. Nih contoh nih, udah 4 tahun gak meninggal, kencing di kasur, di kasur. Tanpa kita sadari dia sedang menuju kepada kebaikan besar di sisi Allah ketika dia terima itu dengan ridho. Makanya maaf ya Pak, saya tanya sama Bapak dan Ibu, berobat itu wajib atau mubah?
A. Wajib, B. Mubah, C. Mana saya tahu Ustaz? Mana? Siapa yang memilih A, Pak? Yang milih A wajib? Enggak ada. Yang milih B mubah? 3. Yang milih C, Pak? Sebagian besar enggak jawab. Ini benar, dulu lulusan SMA 31. Kok meragukan gini? Maka akhirnya kita paham. Hukum berobat itu para ulama beda-beda, Pak. Kalau Syafi'i mengatakan wajib, tapi sebagian ulama yang lain mengatakan mubah, Pak. Jadi kalau ada orang, lalu dia berkata ketika diajak ke dokter, ayo ke dokter. Enggak apa-apa Mas. Biar aja saya sakit, saya nikmati supaya untuk mengganti dosa-dosa saya. Orang itu enggak salah. Di sebagian mata para ulama. Bapak enggak usah dalil nanti. Qul huwallahu ahad. Dalilnya enggak nyambung. Tapi tidak bisa kita paksakan hukum yang memang terjadi perbedaan para ulama. Ada orang yang mereka itu memang menikmati sakit, Pak. Loh, Ubay bin Ka'ab itu nikmatin sakit. Masya Allah. Jadi beliau minta demam. Ya. Jadi akhirnya menjadikan kita mengerti dan kita memahami betul bahwasanya ini yang kita harus mengerti. Bahwasanya yang kedua, Allah itu mengirimkan kepada manusia itu ketika sakit itu apa? Satu persatu dosa dan kemaksiatanmu dihapuskan oleh Allah. Makanya tadi, Pak, kenapa kok sakit identik dengan tua? Karena Allah ingin sebelum dia pulang bersih dengan rasa sakit itu. Walaupun maaf, mengembalikan tubuh kita dalam kondisi baik dan tidak sakit itu jauh lebih baik. Kalau memang kita bisa berikhtiar untuk pola hidup sehat. Itu yang kita harus mengerti juga. Yang kedua semacam itu. Tapi sekali lagi, meminta sakit itu haram kepada Allah. Kalau kita memang imannya di bawah di bawahnya para sahabat. Ubay bin Ka'ab yang tadi saya sampaikan. Karena nilai keimanan tinggi yang dimiliki oleh beliau. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Pak, mari kita bedah. Yang ketiga, membayangkan betapa nikmatnya kelak di akhirat. Saya kan sudah sering menyampaikan kepada seluruh jamaah dan seluruh para penuntut ilmu. Manusia nanti, Bapak dan Ibu, ketika nanti di surga dibagi menjadi 2 kelompok besar dan 2 golongan besar. Ada yang namanya ahlul afiyah, ada yang namanya ahlul musibah. Sekali lagi, Pak. Dalam riwayat Ibnu Majah, manusia nanti ketika di akhirat itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Ada ahlul afiyah, ada ahlul musibah. Ahlul afiyah itu siapa, Ustadz? Yang jarang kena ujian dan tidak menderita banyak penyakit ketika di dunia. Itu namanya ahlul afiyah. Dari kata afiyah. Ada yang kedua yang disebut dengan ahlul musibah. Ahlul musibah itu siapa? Orang yang menderita penyakit. Walaupun dia sudah berikhtiar untuk sehat, tapi Allah menakdirkan beliau bertemu dengan penyakit. Ujiannya banyak. Musibahnya bertubi-tubi ujian yang dirasakan. Maka akhirnya ketika mereka semuanya sudah dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, Allah bagi 2. Ahlul afiyah sini, ahlul musibah sini. Allah mengelompokkan manusia menjadi 2. Lalu Allah berfirman, Pak, kepada para malaikat. Para malaikatku, ini ahlul afiyah, ini ahlul musibah, yang dulunya sering sakit, banyak ujiannya bertubi-tubi, ini ahlul musibah. Lalu malaikat itu mendapatkan perintah langsung dari Allah. Hitung dan hisablah ahlul musibah ini dosa-dosanya, lalu dikurangi dengan musibahnya, lalu laporkan kepadaku setelah ini. Para malaikat menghisab satu persatu. Para malaikat setelah selesai lapor langsung kepada Allah. Para malaikat berkata, "Fama baqiya minal dunubi illa qalila." Tidak ada yang tersisa dari dosa-dosa mereka, ya Allah, kecuali sedikit saja. Lalu Allah tanya, kemana sebagian besar dosa mereka? Sudah
terhapuskan dengan sakit yang mereka terima dan musibah yang mereka jumpai. Allah lalu berfirman, "Utuhum salasan." Kasih mereka 3 untuk menggantikan rasa sakit yang aku timpakan untuk mereka ketika di dunia. 3 yang aku. Yang pertama, khairan. Yang kedua, afiat. Yang ketiga, mangzilah. Saya ulang lagi kembali. Ada 3 yang aku timpakan yang aku balas untuk mereka. Khairan, afiat, dan mangzilah. Khairan itu artinya apa? Berikan kepada mereka surga. Untuk mengganti setiap ujian yang aku timpakan untuk mereka ketika di dunia. Mereka mendapatkan surga. Yang kedua, afiat. Kasih mereka afiat. Apa itu artinya afiat? Kekuatan, Pak. Karena orang kalau sedang sakit itu kan diambil sebagian besar kekuatannya, Pak. Kayak saya pernah melihat ada satu tayangan di Instagram. Ada seorang anak muda karena gara-gara tertusuk dengan sebuah bekas bambu gitu di pantai yang asalnya luka kecil langsung akhirnya jadi borok di sebagian tubuhnya, Pak. Akhirnya tergeletak di atas tempat tidurnya, Pak. Kita itu tidak pernah tahu apa saja yang bisa menjadi sumber bala untuk kita itu kita tidak tahu, Pak. Hidup kita dengan penyakit itu setipis kain sutra, Pak. Kadang kita tidur ada nyamuk nemplok dikit jadi demam berdarah. Karena batasan kita dengan bala penyakit itu tipis sekali. Karena ketika orang sakit diambil separuh lebih kekuatannya, kata Allah, aku ganti dengan kekuatan besar supaya mereka bisa menikmati kemanapun surga. Afiat. Selesai? Belum. Kasih lagi yang ketiga. Kasih mereka mangzilah. Tempatnya tinggi di surga. Jangan yang biasa, loteng atau apartemen yang paling tinggi. Kasih tempat yang tinggi, Pak. Ketika mereka sudah dipindahkan ke surga di tempat yang tinggi, Ahlul Afiyah itu masih ketinggalan, Pak, belum dihisap. Ahlul Afiyah lalu melihat, ya Allah, setinggi inikah teman-teman kami yang dulu diuji dengan penyakit sekarang menempati tempatmu di surga, ya Allah. Lalu Ahlul Afiyah yang saat itu akan dihisap berkata, ya Allah, kalaulah kami tahu di balik setiap penyakit setinggi ini engkau akan meninggikan mereka di surga sekarang, tolong ya Allah, kami mencoba untuk menawar. Hidupkan kami lagi ya Allah. Kasih sakit kami. Potong-potong daging kami menjadi potongan daging-daging yang hidup. Tidak apa-apa kami kesakitan sebentar di dunia. Selama kami tahu di balik rasa sakit di dunia itu meninggikan derajatnya di dalam surga setinggi ini. Inilah Pak, Masya Allah Pak. Indahnya kalau kita itu punya kehidupan itu 2 babak. Babak 1 sama babak 2. Sakit masih ada harapan babak kedua, Pak. Saya tidak bayangkan kalau ada orang kok PKI menganggap bahwasanya kehidupan itu hanya 1 babak. Kalau dia sakit apa enggak babak belur dia. Tidak dapat lagi balasan nanti di kehidupan berikutnya kalau orang itu PKI, komunis. Makanya saya kalau boleh nyampaikan, Pak, saya punya saudara keluarga besar agak jauh. Dulunya ikut PKI, Pak. Tapi akhirnya tobat. Dan ketika tobat itu luar biasa, keluar dari penjara tobat. Saya itu pernah diajak bapak saya ketemu sama beliau. Saya tanya, kenapa Mbah dulu PKI gitu? Iya Nang, dulu ketika Mbah itu di palang penjara, dipukulin, ditendang. Yang keluar dari bibirnya Mbah itu 1, Allah. Terus Mbah itu ketika di penjara itu mikir, lah kalau saya dipukuli, ditendang, terus saya cuma menganggap hidup cuma di dunia tok. Lah apa enggak babak belur bonyoknya Mbah ini. Akhirnya Mbah tahu yang benar itu bukan PKI. Tapi ajarannya Kanjeng Nabi. Hidup itu 2 kali. Ketika Mbah akhirnya sadar hidup itu 2 kali. Mbah tenang. Kenapa? Rasa sakit itu Mbah harapkan jadi kebaikan Mbah nanti di akhirat. Makanya Pak, hari ini tuh kalau masih ada orang, anak muda terutama Pak, anak muda itu sekarang lagi bangga-bangganya ngomong apa? Agnostik. Saya agnostik. Iya, mungkin dia masih muda. AdSense iklannya masih banyak. Orang tuanya masih ada. Orang yang dia sayangi masih hidup. Coba kalau nanti sudah 40-50, sudah batuk-batuk, tiba-tiba di telapak tangan ada darah. Lalu dia menganggap bahwasanya agama itu, dia nggak percaya kepada agama. Terus harapannya terus ditempahkan ke siapa?
Makanya akhirnya iman kepada hari akhir itu menenangkan, Pak. Makanya kenapa iman itu selalu disebut mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kenapa iman itu selalu disebutkan oleh Nabi iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir? Karena iman kepada hari akhir itu iman kita kepada leg yang kedua, babak yang kedua itu menenangkan kita, Pak. Makanya orang sakit kalau pandangannya visioner beyond ke depan bahwasanya ada kehidupan akhirat, tenang walaupun mungkin sedih, walaupun kecewa. Sedih itu enggak apa-apa, Mak. Tiba-tiba misalkan Bapak dan Ibu didiagnosa sakit, divalidasi aja, diterima aja, ditawakalin, diterima. Kalau sedih-sedih aja. Sedih itu tidak aib. Banyak orang menganggap atau banyak kiai, banyak ustadz ngomong enggak boleh sedih. Orang mukmin itu enggak boleh sedih. Kata siapa orang mukmin enggak boleh sedih? Wong Nabi aja ditinggalkan Abu Thalib dan ditinggalkan Khadijah aja disebut dengan tahun kesedihan kok. Kalau bapak mendapati anaknya tiba-tiba ngomong, "Pak, saya lagi sedih." Jangan dimarahin, Pak. Kamu itu kayak punya Tuhan aja sedih. Nggak gitu. Sedih itu fitrah. Tapi ketika kita sedih dengan rasa sakit yang Allah berikan kepada kita, tidak menjadikan kita lupa ada balasan besar di akhirat. Kenapa? Kita beriman kepada dua babak ketika beriman kepada Allah. Babak satu dan babak yang kedua. Coba Pak, kalau Piala Champion 2 babak itu kan selalu kita itu enak melihatnya. Wah, Barcelona kalah leg 1, tapi masih ada leg 2. Kondisi bisa berubah. Kenapa? Iya, tuan rumah pula. Gitu. Karena akhirnya kita jadi ada harapan. Itulah enaknya kalau kehidupan itu kita imani dengan hari akhir. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami bahwasanya yang ketiga itu membayangkan kenikmatan kelak yang kita dapatkan di akhirat. Karena apa? Selalu itu yang akan menjadi motivasi besar untuk kita. Orang itu kalau nggak punya iman sama akhirat kan semuanya jadi sumpek, Pak. Kalau kita dapetin anak menguji kita, kalau nggak ingat akhirat sumpek, Pak. Dapetin suami istri yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, lalu kita lupa akhirat, sumpah hidup kita. Yang melapangkan satu, iman sama Allah dan hari akhir. Dan Bapak semakin sepuh, semakin senior. Saya nggak mengatakan tua ya Pak, semakin sepuh. Dan semakin senior itu semakin menghadirkan arti babak kedua dalam kehidupan. Kita ini Pak kalau sudah umur segini bukan lagi membicarakan apa yang kita peroleh. Tapi kalau sudah kayak bapak-bapak gini itu yang dibicarakan itu apa yang akan kita bawa. Karena setiap tema itu selalu dipengaruhi pada waktu kapan kita harus menyampaikan tema itu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, melihat sisi lain dari penyakit yang diderita. Artinya Pak, Allah itu ketika memberikan kita penyakit, bagaimanapun Allah juga memberikan kepada kita berbagai macam sisi kebaikan yang sering kita lupakan. Bapak dan Ibu, saya sering menyampaikan ini dalam sebuah perkataan yang bagus. Ngelihat hidup itu harus dari kacamata helikopter view. Ya, supaya kita itu selalu mampu untuk menghadirkan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Saya akan sampaikan sebuah kisah nyata Pak. Semoga kisah nyata ini menyentuh hati kita. Ada seseorang lagi jalan Pak. Pada masa setelah masa para sahabat. Ada satu orang lagi jalan di perbatasan wilayah kaum muslimin. Tiba-tiba mendengar seseorang berzikir itu zikirnya keras. Apa zikirnya? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Ya Allah, sesungguhnya aku sekali lagi bersyukur yang telah menciptakan kepadaku penciptaan di atas rata-rata manusia-manusia yang lainnya. Ketika orang ini lagi jalan mendengar zikir ini, kaget beliau. Ini zikirnya bagus banget ini. Pasti yang zikir dengan zikir yang semacam ini orangnya tinggi, putih, atletis, pokoknya fisiknya istimewa. Karena rasa penasaran yang beliau dapatkan, dicari itu sumber suara zikir itu. Dicari Pak. Bapak tahu siapa yang ditemukan oleh beliau yang mengucapkan zikir itu? Yang mengucapkan orang di pinggir pantai, ditemani kemah yang sudah sobek-sobek, matanya buta, tangannya buntung,
kakinya cacat. Lah, yang nyari itu kan kaget. Pak, Bapak tadi yang dzikir dengan dzikir alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya iya. Loh, Pak. Kalau semacam itu dengan kondisi Bapak mah nggak pantas dzikir dengan itu. Harusnya apa? Ya Allah, aku bersabar dengan apa yang Kau ciptakan diriku. Harusnya kan begitu, Pak. Tapi lihat, ternyata orang tua sepuh ini mengatakan kepada orang tersebut, sini, aku perlihatkan kepada dirimu. Bisa nggak Allah ngirimkan kepadaku halilintar untuk menyambarku dan menjadikan aku mati terbakar? Bisa. Tapi Allah tidak melakukan. Bisa nggak Allah menjadikan bumi yang aku sedang berdiri di atasnya ini atau duduk di atasnya ini terbelah lalu aku ditenggelamkan ke kerak bumi? Apakah bisa? Bisa. Tapi Allah tidak melakukan. Bisa nggak Allah itu mengirimkan lautan itu lalu menyambar diriku, menyeretku ke tengah lautan, lalu aku mati mengenaskan di tengah lautan tanpa mendapatkan air dan makanan? Bisa, tapi Allah tidak melakukan itu. Lalu kenapa aku tidak bisa bersyukur atas kebaikan-kebaikan itu yang Allah kirimkan walaupun aku dalam kondisi yang semacam ini? Masya Allah. Kenapa bisa terpikir halilintar? Kenapa bisa terpikir tsunami lautan dan bisa terpikir dengan permukaan bumi yang terbelah? Karena Pak, beliau melihatnya itu dari helikopter view. Kalau kita sakit, bagaimanapun kita harus ingat memang sakit itu berat. Tapi bagaimanapun bukankah kita juga melihat ada banyak kenikmatan yang Allah berikan untuk kita? Makanya maaf ya Pak, setelah itu orang tersebut, orang itu namanya siapa Pak? Abu Kilabah, yang disebut dengan Ayubnya umat Rasulullah, namanya Abu Kilabah. Maka setelah itu, Abu Kilabah itu akhirnya beliau meninggal pada duga. Dan ketika meninggal, maka orang yang berjumpa dengan itu bermimpi berjumpa dengan Abu Kilabah di dalam mimpinya. Dan saat itu orang tersebut tanya, apa yang Allah berikan kepadamu wahai Abu Kilabah dengan seluruh kesyukuranmu ketika hidup? Perhatikan jawaban Abu Kilabah. Aku ketika meninggal dunia disambut dengan para malaikat dan malaikat itu mengatakan ucapan, Salamun alaikum bima sobartum. Selamat ya atas seluruh kesabaran kamu ketika di dunia. Karena memang surga itu diberikan kepada mereka yang bersabar. Makanya apa? Melihat sisi lain dari penyakit yang diderita. Ya, dan ini harus dipupuk Pak. Dengan kajian. Datang ke para wali-walinya Allah dari orang salih. Dari ustadz-ustadz yang bisa memberikan harapan. Makanya maaf ya, orang kalau sakit jangan dibiarkan di dalam tempat tidur terus. Lalu hanya melihat tembok. Ajak keluar. Datang ke kajian. Beri harapan. Ada banyak kebaikan yang sudah Allah kirimkan kepadanya. Yang menjadikan dia tidak boleh hanya tertuju kepada penyakit yang dia derita. Itu yang keempat. Yang kelima. Dikatakan oleh para ulama. Yang kelima, selalu berprasangka baik dengan lintasan takdir. Artinya kalau sakit itu, bisa jadi orang itu menganggap sakit itu buruk, tapi di mata Allah itu baik Pak. Saya ambilkan sebuah contoh yang sederhana. Ada orang datang kepada dokter. Lalu ketika dia datang kepada dokter, ternyata dia punya tetanus di kakinya Pak, yang sudah parah. Datang ke dokter, maka dokter memeriksa dan akhirnya dokter itu melihat, loh, tetanusnya sudah menuju ke atas. Lalu dokter memberikan diagnosa, Pak, maaf ya Pak, kenapa Bapak luka sudah lama baru datang hari ini? Ya dok, baru sempat. Terus gimana nih dok, obat untuk borok di kaki saya? Maaf Pak, setelah kami mendiagnosa, Bapak ini ternyata punya gula, boroknya juga borok basah. Dan kami harus menyampaikan, Bapak harus diamputasi. Ketika mendengar kata amputasi, mari kita melihat dua perspektif. Perspektif dokter dan perspektif pasien. Perspektif dokter, amputasi itu terbaik Pak. Kenapa? Kalau tidak diamputasi, merambah ke atas dan bisa menyebabkan rasa sakit puluhan kali lipat dan menyebabkan kematian. Tapi korban atau pasien melihatnya apa? Perspektifnya pasien itu ketika mendengar kata amputasi itu apa? Buruk. Kenapa? Dari dua kaki menjadi satu kaki.
Dari asalnya bisa berjalan menjadi tidak bisa berjalan. Pertanyaan kita, kenapa terjadi dua perspektif antara pasien dengan dokter? Karena ilmunya dokter itu lebih banyak referensinya daripada ilmunya pasien. Lah pasien hanya melihat kaki yang terpotong. Dokter melihatnya lebih jauh. Karena penyakit itu sudah merambah ke atas secara diagnosa. Maaf ya Pak, banyak di antara orang yang sakit, inilah fungsinya ilmu untuk mengingatkan. Fungsi kadang-kadang orang sakit itu perspektifnya adalah sebagai pasien. Ngelihatnya buruk. Tapi ternyata perspektifnya Allah yang ilmunya tiada ending dan tiada finish itu jauh lebih baik. Dan kita terkadang suka memaksakan takdir dengan cara sudut pandang akal kita yang sangat terbatas, Pak. Ya enggak ketemu, Pak. Wong akal kita cuma segenggam kok. Ilmunya Allah seluas semesta yang tidak ada ujungnya. Ya enggak ketemu. Yang bisa mempertemukan satu. Kita ridho kepada takdir itu. Ini ada sebuah kisah Pak nyata. Ada murid saya, ini adik kelasnya ini. Dulu ketika umur 21 tahun Pak. Bukan beliau ya Pak, ini belum pada nikah ya. 21 tahun kakak kelasnya dia, itu tiba-tiba ngotot minta nikah. Saat saya mau nikah, baru selesai di pondok. Ngapain buru-buru nikah? Nantilah nak khidmah dulu sama orang tua, bantu dakwah dulu. Kalau sudah settle nanti baru nikah, umur 24-25 lah. Saya mau nikah Ustaz. Nanti saya mau nikah. Lu sampai nggak bisa diapa-apakan itu keinginannya untuk menikah Pak. Saya sampai sempat mikir, tumben ada santri saya dia kasih tahu itu, dia agak susah nerima. Dia ngomong, saya maunya nikah Ustaz. Sabtu tahu nih. Akhirnya beliau nikah Pak. Dan sempat saya mikir, kenapa kok ngotot banget nikah? Sempat saya investigasi. Kamu udah punya pacar ya? Mungkin enggak Ustaz. Tapi saya memang mau nikah. Akhirnya Pak terjadi pernikahan di awal-awal pandemi Pak. Di Cikarang. Menikah beliau. Maka setelah terjadi pernikahan saya sudah melanjutkan kehidupan, dia dengan kehidupan juga masih di sini. Tiba-tiba Pak, ternyata pertanyaan saya terjawab setelah beberapa bulan. Apa yang terjadi? Dia menikah, betul-betul yakin mau menikah dan tidak bisa sama sekali diundurkan. Ternyata 3 bulan atau 4 bulan setelah itu, bapaknya kena stroke di Sumatera. Jatuh, dirawat di rumah sakit 2 hari, 3 hari, meninggal dunia. Baru aja, bapaknya meninggal dunia, ibunya dibawa pulang ke kampung asalnya di Jawa. Tidak sampai 2 bulan setelah itu, ibunya tiba-tiba malam pusing, subuh meninggal dunia. Setelah itu saya baru akhirnya mendapatkan, oh hikmahnya ini. Beliau punya adik 4 Pak. 2 perempuan masih kecil-kecil, kelas 3 SD, kelas 2 SD, yang 2 laki-laki Pak. Akhirnya saya baru tahu hikmahnya. Oh hikmahnya, Allah yang memaktabkan hatinya untuk nikah. Kenapa? Allah tahu betul. Nanti bapak ibumu meninggal. Kamu nikah. Supaya kamu punya partner untuk mengasuh adik-adikmu yang kecil. Dan maaf Pak, putrinya istrinya itu betul-betul menggantikan posisi ibunya. Yang akhirnya merawat kedua adiknya Pak. Itulah hikmah Pak. Allah itu tidak mungkin menetapkan sesuatu celing simsalabim tanpa ada sebab. Tidak mungkin Pak. Orang arsitek saja, semakin pintar arsitek itu, dia semakin merencanakan satu gedung, setiap sudut di gedung itu tuh selalu ada penjelasannya. Kenapa ada titik ini? Instruktur arsiteknya bisa jelasin. Kenapa ada space ini Pak? Ini untuk ini Pak. Ini kenapa ada ini? Ini untuk ini Pak. Itu arsitek Pak. Nggak ada arsitek ulung kecuali setiap sudut itu terpakai Pak. Coba lihat arsitek di sini. Ini arsitek biasa aja. Setiap sudutnya terpakai. Allah tidak mungkin Pak dengan sifat alimnya kalah dengan arsitek yang ketika merencanakan satu bangunan dengan detail, lalu Allah tidak detail ngurusin kita. Tidak mungkin Pak. Allah aja detail ngurusin alam semesta, tidak mungkin Allah tidak detail ngurusin kita Pak. Dan itu yang menjadikan kita paham tadi. Kehidupan itu kita harus maknai bahwasanya ada hikmah terbaik dalam apa yang Allah berikan dalam proses takdir ketika Allah tiba-tiba menjadikan kita itu sakit.
dan husnudon sama Allah. Bapak dan Ibu, maaf ya, kalau ada yang sakit, hari ini sedang berjuang mengatasi rasa sakitnya, husnudon sama Allah. Kalau tiba-tiba sesek dadanya, karena mikirkan sakit itu tidak kunjung sembuh, ucapkanlah zikir. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho. Karena orang kalau sudah ridho, tidak ada tempat kembalinya kecuali adalah tempat keridhoan. Dan tempat keridhoan itu surga. Itu yang kita harus pahami. Yang keenam, memperbanyak doa. Makanya salah satunya kalau ada yang sakit itu, rajinlah memohon tawasul doa dengan doanya Nabi. Nabi siapa? Nabi Ayub. Inni masaniyal durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub itu sakit, pikirnya ini doang Pak. 18 tahun, sembuh total tanpa meninggalkan bekas. Mari kita coba lafadzkan bareng-bareng. Inni, Rabbi, inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan itu yang kita lazimkan setiap waktu. Minta kepada Allah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Minta kesehatan setiap waktu kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, jangan pernah meminta mati. Udahlah doain saya mati aja cepat, jangan Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, idza kana la budda minhu fa'ilan. Kalau memang terpaksa karena rasa sakit yang kamu terima itu berat, mintalah doanya itu begini. Allahumma in kana al-hayatu khairun li fahayyini wa in kana al-wafatu khairun li tawaffani. Kalau memang sakitnya sudah semakin berat dan semakin berat, maka kata Rasulullah, mintalah kepada Allah dengan doa pada redaksi ini. Ya Allah, kalau memang hidup baik untukku, hidupkan aku. Tapi kalau memang mati itu baik untukku, matikan aku ya Allah dengan apa yang Engkau ridhoi. Tapi jangan pernah minta mati Pak. Karena minta mati itu merupakan bagian dari putus rahmatnya Allah. Tapi kalau memang terpaksa, ucapkanlah doa tadi. Saya pernah, maaf ya ini agak sedikit sentimental. Ketika bapak kami dalam kondisi masuk ICU, terus keluar, masuk lagi ICU, keluar lagi, dan harus masuk kembali ke ICU, saya menolak pada saat itu. Karena yang ketiga pada saat itu tidak boleh ditemenin dan harus sendirian di dalam kamar. Saya bilang enggak usah Pak Dokter, kalau memang kondisinya harus semacam itu. Bapak sudah ingin pulang, biar saya pulang, saya pasang semua peralatan-peralatan yang bisa saya sewa untuk menjaga Bapak pulang. Saya masih ingat itu. Ketika tanggal 23, malam 23 Ramadan Pak, saya ngeliat Bapak saya itu sudah, kalau narik nafas itu sudah dalam banget. Akhirnya saya keluarkan doa ini Pak, doa yang saya nggak pernah tega mengucapkan itu. Tapi malam itu saya berdoa, ya Allah kasihan Bapak. Kalau memang hidup baik untuk Bapak, sehatkan ya Allah. Tapi kalau memang wafat itu baik untuk Bapak dan kebaikan beliau berjumpa dengan keluarganya di alam barzah, wafatkan Bapak husnul khotimah. Malam 23 Pak. Akhirnya Bapak pada hari yang ke-23-nya, jam 11 beliau meninggal dunia. Tapi disitulah kita harus paham. Kadang-kadang ada penyakit yang membuat kita berat Pak. Tapi tolong jangan minta mati. Tapi mintalah doa yang tadi diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian yang ke-8. Ketika kita di dalam permohonan kita Pak, maka sesungguhnya yang ke-8, senantiasa berprasangka yang baik sama Allah bahwasanya ketentuannya tidak salah. Saya tutup dengan sebuah kisah bagus Pak. Ada satu raja Pak. Raja ini pernah datang kepada ulama-ulama yang solih dan dia berkata, terangkanlah kepadaku, ajarkanlah kepadaku satu kalimat, yang kalimat itu bisa membuatku kuat dalam segala kondisi.
Bapak dan Ibu tahu kalimat apa yang diajarkan ulama kepada beliau? Lalu dikatakan oleh para ulama kepada sang raja. Sang raja, ingat ya, semua pasti berlalu. Kalimat itu bagi sang raja, Masya Allah. Dan kalimat itu dipegang oleh sang raja. Sang raja itu kalau lagi dalam kondisi gembira, tiba-tiba ingat kalimat itu. Semua pasti berlalu. Berapa banyak Pak orang hari ini ketawa, masa-masa jayanya. Besok ternyata sudah berlalu ketika dia rugi besar. Sama, kalimat itu juga dipegang ketika beliau lagi sedih. Sang raja kalau lagi sedih, diingat tulisan lagi. Semua pasti berlalu. Akhirnya kesedihan, oh iya nanti pasti berlalu. Maka itulah kalimat yang juga insya Allah kita harus pahamkan. Semua pasti berlalu. Bahagianya enggak selamanya, sakitnya juga tidak selamanya. Makanya semakin kita tua, semakin kita paham. Semua pasti berlalu. Bapak pernah merasakan ujian Eptanas yang susah banget, sudah berlalu. Bapak pernah merasakan masa-masa sulit, semuanya sudah berlalu. Makanya tolong diingat closing statement dari seorang ulama. Ingatlah kepada dirimu, semua pasti berlalu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you, to complete half my deen. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above, from the moments that we share. Barakallah, we've come this far, then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us, His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed, now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you, and you got me, completing half our deen. I've been holding for so long, scared I might slip away.